Semua orang tuh kayak ilaud KDE bahasa Aceh. Air laut udah naik. Waktu itu tuh kayak nggak ada pikiran air laut udah naik. Iya benar. Dan persis memang waktu itu aku lagi di pinggir pantai. Seandainya waktu itu aku nggak langsung pulang, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, semoga harinya bahagia. Amin. Ya. Nah, kita balik lagi di perbincangan Malam Kliwon. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan Bang Ricky. Bang Ricky Tiba-tiba podcast. Aduh. Bang Ricky ini salah satu udah dibilang bro kita lah, walaupun baru sekali dua kali ketemu tapi kok bisa satu visi dan misi semangatnya sama kita. Keren. Anyway, as teman Kliwon tahu, Bimo dan Danu juga ada dalam sebuah gerakan atau movement di dunia voiceover ya. Salah satunya menyebarkan awareness tentang voiceover dari Sabang sampai Merauke. Dan di Aceh kemarin kita baru launching Voice People Aceh. Dan Bang Ricky punya sebuah audio post di Aceh ini buat teman Kliwon di Aceh. Ya, namanya BTJ Pro Film. Wah, keren. masih gratis. Thank you. Gratis. Luar biasa. Dan sekarang lagi berkunjung ke Jakarta. Ditanya kan, jam berapa Bang enaknya? Ya maghrib juga gak apa-apa lah gitu. Iya. Aku mau ngeliat Bang Bimo dan Mas Danu lagi podcast. Cuman ngeliat doang. Enak. Sekalian Tiba-tiba aja kita seret. Tiba-tiba Dah. jadi narasumber. Iya. Yuk cerita. Apa nih? Tapi makasih banyak loh Bang Ricky. Thank you. Udah jadi support system kami juga Yes, gitu ya. sama-sama. Udah jadi support system teman-teman di Aceh juga. Betul. Oke. Ya. Kita sudah kedatangan Bang Ricky yang selama berapa tahun berarti di Aceh, Bang? Dari Orok ya? Dari lahir? Iyalah dari Bukannya lu lahir. sempet namanya tinggal di luar juga ya? Enggak lah. Dari lahir Heeh. sampai sekarang di Aceh terus. Oh, cuma Di sekarang Aceh terus. pekerjaannya yang Pekerjaannya ya. Jakarta bolak-balik Aceh, lah. Jakarta Aceh. Oke. Nah, bukan kemarin ya. Gua pribadi, Danu 2 kali berarti, gua pribadi 3 kali. 3 kali ya tahun 3 kali ini ya. Bang. Ya. Dan Aceh. akhirnya kemarin sampai ke Biren, ke Samalanga gitu ya. Banyak banget tuh pasti ngelewatin Sigli, Pidi dan lain-lain dalam sepanjang perjalanan Iya. itu. Akhirnya di kunjungan ketiga di Serambi Mekah, banyak banget fakta-fakta uncensored gitu ya, yang Iya. gua tahu gitu Bang. Iya. Dari sejarah gitu ya, dari macam-macam fakta-fakta menarik tentang Aceh gitu. Tuh luar biasa. Ternyata Aceh memiliki segudang sejarah yang panjang gitu ya. Dari bagaimana Indonesia merdeka, itu salah satunya. Aceh punya peran besar gitu. Iya. Gitu ya. Dari teman-teman sebenarnya juga bisa cari ini di literatur atau Iya. literasi sejarah Di gitu Google ya. juga banyak. Di Google juga banyak. Sampai ternyata cerita-cerita yang kita tahu ya, semua orang tahu kalau di Aceh itu lekat banget dengan keagamaan gitu ya. Namanya aja Oke. Serambi Mekah. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ternyata banyak hal-hal yang di luar nalar yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika spiritual. Entah itu horor atau kejadian-kejadian spiritual yang ternyata banyak juga dialami sama masyarakat Aceh. Dan ternyata Bang Ricky punya nih ceritanya. Iya. Padahal aku tuh paling pengecut loh. Ah, Paling pengecut, tiba-tiba di belakang ada tengkorak monyet lagi. Bukan monyet ini. Ini apa sih? dong? Pokoknya kalau monyet tuh nggak dua gini. Nah, ini apa nih? Nenek moyangnya monyet kali ya? Pite Canthropus. Oke, Aduh. Bang Ricky, berarti Bang Ricky ini jadi salah satu saksi juga ya? Saksi Iya. mata dari salah satu kejadian yang
jadi luka juga mungkin ya untuk Iya, teman-teman benar, di sana benar, gitu, benar. dan warga Indonesia pada umumnya gitu. Dan setelah kejadian itu juga ternyata banyak testimoni dari Ya. teman-teman di sana, kejadian-kejadian yang nggak bisa dinalar ya. Benar, benar. Oke. Ya. Oke, monggo Bang, tempat Oke. dipersilahkan. Ini itu kejadiannya ya semua juga tahu lah ya. Mm-mm. Tsunami lah. Ya. Tsunami itu kan memang kayak Aceh tuh memang berduka banget ya. Iya. Ratusan ribu orang meninggal di satu Iya. hari itu. Yes. Aku juga kayak masih ngerasain sih sebenarnya Ya. gimana perasaan-perasaan keluarga, Ya. teman-teman yang ya itulah hilang, yang belum ketemu sampai sekarang di mana Iya. gitu. Di mana sih dia dikebumikan gitu. Mungkin ada yang orang tua juga gitu-gitu Ya. kan. Nah, mungkin kita semua di sini doain lah yang Ya. baik-baik buat mereka supaya mereka dapat tempat yang terbaik di sisi Allah ya. Amin. Amin. Jadi sebenarnya ini tuh cerita dari temen Oke. yang nyeritain ke saya. Oke. Nah, temen itu ya deket lah. Makanya dia kayak nyeritainnya tuh bener-bener saya juga tahu siapa orangnya, temennya itu di mana. Jadi kita memang saling kenal lah. Oke. Satu circle lah ya. Satu Saling circle. kenal. Oke. Jadi pada suatu hari Ya. setelah beberapa bulan kejadian tsunami itu Oh, di tahun 2005 berarti di ya. 2000 masih 2004, masih di tahun 2004 setelah 2004. ya kan Iya, kita tsunami 2004. Kan beberapa bulan setelah kejadian. Iya, Berarti 2005 di kan? 2004-nya kan Desember tuh. Heeh. Sorry, oke di 2005 Oh, boleh lah. 2005. Kita bela-belain dikit boleh lah. Oke. Ya, di beberapa bulan setelahnya. Iya. Ya. Jadi waktu itu semua masyarakat tuh beberapa ada yang kayak kembali ke rumahnya Mm-mm. bersih-bersih Ya. gitu-gitu kan. Iya. Nah, si A ini cowok lah ya, cowok Ya. lah. Si A ini dia itu temanku, Oke. temanku. Jadi mereka itu kayak satu kabupaten denganku di Aceh sana. Nah, kalau di Banda Aceh itu kan kayak tempatnya orang kuliah ya. Ya. Kalau Indonesia mungkin kayak Jogja, ngumpul semua se Ya. Indonesia. Kalau di Banda Aceh itu ngumpul semua sekabupaten yang ada di Aceh ke Banda Aceh, ada yang kuliah, sekolah segala macam. Nah, si B cewek nih. Jadi Oke. si A itu temanku, si B juga temanku tapi adik kelas. Oke. Oh. Adik kelas ya. Si A ini ceritain ke aku. Ki, aku punya cerita kemarin nggak sengaja ketemu sama si B. Oke. Si B tadi yang cewek itu. Ngapain ketemu gimana? Jadi si B ini dia di sana tuh kuliah lah di salah satu universitas. Kan waktu kita udah mulai beres-beres rumah, itu kan kita kayak masih sibuk ya, masih sibuk, nggak terlalu fokus. Kadang-kadang kayak orang ngobrol pun, oh iya gitu-gitu doang. Nah, pada saat dia jalan balik ke rumahnya, ketemulah sama si B. Bang gitu kata si B tadi ke si A tadi. Bang, oh iya, kenapa? Abang jangan lupa main-main ke tempat aku yang baru ya. Kayak gitu. Abang jangan lupa main-main ke tempat aku yang baru ya. Di mana? Oh. Dekat-dekat Ponasam lah. Katanya gitu doang. Karena si A tadi kayak lagi buru-buru mau balik ke rumah, mau beres-beres. Oh iya, ntar ya kita ketemu gitu. Ya udah berlalu lah. Nah, si orang tua si cewek ini tadi itu kan kayak masih merasa harus mencari anaknya nih. Karena belum ketemu, setelah berbulan-bulan dia belum ketemu juga sama anak-anaknya ini. Oke. Yang tadi merantau ke Banda Aceh pergi sekolah ataupun kuliah tadi lah. Dia belum ketemu nih. Nah, bapaknya ini kenal juga sama saya. Ya, dia kenal juga sama saya. Jadi tiba-tiba ketemulah sama si bapak. Ki, ada info-info nggak Tentang anakku gitu. Oh, nggak tahu om. Datang si A tadi. Oh om, kayaknya kemarin ada ketemu deh.
Katanya gitu. Kayaknya kemana ada ketemu deh. Di mana? Di salah satu tempat di kota Banda Aceh, ya. Tempat itu juga kayak tempat bersejarah lah, ya. Jadi ketemu di situ. Dia bilang apa gitu kan? Si orang tuanya kan kayak memang penasaran kan. Oh berarti anakku selamat nih, karena ketemu kan. Dia bilang jangan lupa main-main ke tempat rumah baru. Tempat yang baru lah ya intinya. Gitu. Emangnya om beli rumah lagi? Baru deng gitu. Beli rumah? Enggak, kata si omnya. Terus si omnya bilang, terus si omnya bilang, emang dia bilang apa? Main-main di tempat rumah yang baru, deket-deket pohon asem katanya. Dulu banget, wilayah yang deket-deket banyak pohon asem di jalanan itu tuh wilayah Ulele. Pantai Memang Ulele kayak itu ya. yang apa namanya PLTD Apung. PLTD Tahu kan Apung, ya? Pernah kan ya, situ. iya. Nah, itu kan kayak memang dari pinggir laut banget Ya, sampai ke tengah kota kan. Iya. Nah, di situ memang kayak wah chaos lah. Nah, di situ tuh dulu banyak banget tuh pohon asam di pinggir-pinggir jalannya. Langsung si orang tuanya ngeh kan. Oh, oke. Mainlah ke daerah Ulele. itu. Iya, kayak nyari-nyari informasi lah, mungkin kayak ya ketemulah sama beberapa. Ternyata setelah si ayahnya ke situ, dari ciri-ciri kayak baju itu memang itu anaknya. Dia memang kayak di bawah pohon asam banget. Merinding gua. Di situ Jasadnya ketemu. tapi yang kelihatan itu udah kan, kalau manusia tuh kalau udah busuk yang tinggal kan Bajunya. rambut, Iya, baju Iya. gitu-gitu kan. Nah, baju dia syukurnya masih melekat. Dan si orang tuanya tahu itu baju yang sering dia pakai. Jadi kayak memang Oke. ketemu. Nah, siapakah yang tadi dijumpai oleh si A? Anwar. Sebut aja Anwar. Ya mungkin temanku juga ada yang Anwar ya, jangan si A aja. Siapakah yang Anwar beneran. Iya, Keren banget gua. Taunya Anwar namanya. iya. Dan sekian banyak nama. Siapa tuh yang dijumpai? Nah, nggak lama kemudian ayahnya kan kayak langsung bawa jenazah anaknya gitu-gitu. Si A tadi sakit demam. Sekitar ya kurang lebih semingguan lah. Ketika dia tahu bahwa yang dia jumpain itu ternyata mungkin kayak ngasih tahu ke orang Iya. tuanya bahwa Lokasinya. Lokasinya. Kasih clue. gitu-gitu. Iya. Memang pada waktu itu tuh kayak banyak hal yang nggak masuk akal ya. Iya. Kayak saya juga pernah dengerin beberapa cerita kayak ada orang yang didorong sama seseorang ketika tsunami, airnya tuh kan kayak ombak yang Iya. terus kayak tiba-tiba ada yang set dorong orang gitu naik ke atas pohon. Oh iya. Orang itu tiba-tiba hilang gitu. Banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Iya. Ada dulu waktu pulang kampung di daerah, ya di kampung saya lah. Jadi waktu itu pulang bareng orang tua kan. Di jalanan tuh juga ada bekas tapak manusia di atas aspal, tapi ukurannya nggak wajar. Dan itu kanan semua. Kanan semua. Iya, jadi kayak gede banget di atas aspal, mungkin sekitar 3 kali ukuran kaki kita lah. Dan Gede banget, sebelah kanan doang, dan itu jaraknya mungkin 10 meteran. Oh, kayak raksasa. Iya, Iya. tapi disiram air kan. Paling ini juga cat-catan gitu kan. warnanya apa bang? Maaf. Hitam. Hitam. Disiram air, disikat, nggak bersih. Jadi itu kayak sekitar 2 bulan lah, 2 bulan. Nah, pulang-pulang kampung kan. 2 bulan kejadian. Itu ada tuh di jalanan. Dan memang persis di jalan raya yang memang rame orang gitu. Itu nggak tahu bekas raksasa kah atau memang ada orang iseng kah yang memang sengaja nyari sensasi. Wah, Cuman di masa itu sensasi mau kemana? Ya mau ngapain? mau ngapain? Sosmed juga belum kayak sekarang kan. Iya. Ngapain cetakan kaki? Ngapain? Dicat Benar. di gini gitu. Benar-benar. Dan itu kayak kurang lebih lah jaraknya 10 meteran Oke. kanan semua.
gitu. Oke, ini menarik nih Bang nih. Kita refresh sedikit dulu ya gitu. Mungkin nanti sepanjang kita ngobrol Abang keinget dikit gitu ya. Maksudnya nih ada cerita ini lagi mungkin gitu ya. Karena baru masih fresh banget. Kita ketemu Minggu ya. Hari Minggu ini kan hari Kamis. Ya, anggaplah hari Minggu aku tuh baru ketemu Bang Ricky juga di Aceh gitu. Dan akhirnya setelah 3 kali ke Aceh baru sempat di hari itu untuk ke Museum Tsunami, ke PLTD Apung dan lain-lain. Yang menarik adalah di Museum Tsunami itu, gitu, di Museum Tsunami yang ada beberapa teman-teman yang ke sana, banyak banget responnya. Ada yang bilang, wih keren gitu, desainnya menarik gitu ya. Tapi rata-rata yang ke sana, wah lo harus cobain deh. Bukan cobain, maksudnya lo harus datang ke sana. Datang, iya benar. Sebagai manusia lah gitu ya, sebagai manusia gue pengen tahu rasanya apa setelah keluar dari museum itu. Itu tuh yang membekas itu tuh Bang. Akhirnya aku masuk ke sana, keluar cuman bisa diem Bang, cuman gitu doang. Karena sedih udah pasti, kayak ngebayangin Bang gitu. Apalagi Abang yang ada di sana kan. Itu kejadian begitu cepat pagi hari gitu ya, ratusan ribu nyawa gitu. Dan hari Minggu pagi Minggu banget. pagi. Yang paling aku pikirin adalah setelahnya. Begitu kan banyak tuh tayangannya juga kan ya, foto-fotonya juga ya setelah tsunami itu terjadi gitu. Wih gila. Dan bagaimana recovery mental dan juga fisik dari masyarakat Aceh pada waktu itu nggak kebayang sih. Gitu. Satu kota terkena tsunami dan ke PLTD Apung gitu ya. Ini teman-teman coba search di Google yang belum tahu, itu adalah kapal dengan ribuan ton mungkin ya, yang dari pantai 5 kiloan, 5 kilo lebih kurang sampai lebih ke kota. Jadi kapal itu beratnya ribuan ton tadi. Ketika terjadi tsunami, dia ikut ke tengah kota. Sampai ke tengah kota, air balik, dianya nggak balik. Betul. Tinggal di situ. Akhirnya ditinggal di situ. Mau Sekarang dipindahin juga bingung nggak mau bisa, gimana. nggak bisa. Sekarang jadi museum ya. Jadi museum. Itu di dalam museum tsunami itu kan bagaimana kita digambarkan mencekamnya di pagi itu, gitu ya. Ada bukan diorama, ada lorong, ada sketch tentang, terus ada nama-nama korban yang diketemukan. Banyak banget sebenarnya, tapi nggak mungkin ditulis semua. Muat. Itu kayak lebih kayak ada satu sisi bagaimana kita merefleksikan keagungan yang maha kuasa di sana. Dan wah luar biasa. Terus ada ini kayak bukan miniatur ya, kayak gambaran setinggi apa tuh ombak yang terjadi tuh, kayak ada film gitu kan, kayak diorama lah. Kalau yang Bimo bilang barusan tuh dioramanya sih. Dioramanya bener namanya ya. Cuma pas kita baru masuk ke dalam Museum Aceh, itu kita ketemu lorong biru gitu. Nah, lorong warna biru gelap itu adalah visualisasi tingginya ombak saat itu. Itu kan ke atas berapa? 30 meter. Habis itu kayak ada tetesan air juga sama jadi orang. Itu gambaran tingginya ombak saat terjadi, 30 meter itu. Dan suara ini ya, orang lagi Gemuruh, melafalkan, orang lagi takbir. Takbir. Itu gokil. Izin Bang, kalau dibilang sepanik itu ya sepanik itu. Tapi yang Abang rasakan semencekam bagaimana Bang? Nah, aku tuh kayak ngerasa orang yang bersyukur dikasih kesempatan untuk hidup. Ya. Di pagi itu, hari Minggu itu sebenarnya aku pribadi tuh lagi di Ulele. Waktu itu namanya Pantai Cermin kalau nggak salah. Kita lagi di sana ngopi pagi lah sama teman-teman juga. Pada saat gempa itu kan kayak ada kafe-kafe ya di pinggir-pinggir pantai biasalah. Jadi kayak taruh teh gitu di atas meja. Aku kirain itu kayak bercanda, nendang-nendang meja gitu. Kan akhirnya kayak apa sih gitu-gitu kan. Terus kok makin lama makin kuat gempanya nih. Nah ternyata jatuh, orang pada teriak gempa. Nah waktu itu kayak umur aku masih SMA kelas 2 ya, nggak salah, SMA kelas 2. Ya kan kita kayak waktu itu belum pernah ngerasain yang gempa sedahsyat itu ya. Gempa, terus pada panik lari ke pinggir jalan
untuk kayak duduk karena nggak bisa berdiri, emang sama sekali nggak bisa berdiri. Saking kencengnya. Kencang banget. Kenceng banget. Aku ngerasain memang di pinggir pantai itu terasa lebih kencang banget. Jadi kalau di pinggir-pinggir pantai itu biasanya dulu tuh ada sumur-sumur tempat kita bilas. Oh. Itu kan sumurnya biasa dalam-dalam ya, karena airnya jauh kan. Yang digali kan biasa dalam-dalam. Nah, air itu aja seingatku waktu itu keluar. Gitu tuh waktu itu efek goyangannya. Dan persis memang waktu itu aku lagi di pinggir pantai. Seandainya waktu itu aku nggak langsung pulang, selesai. Nah, itu memang ada durasi dari setelah gempa sampai jadi tsunami ngancurin semua, itu ada durasinya. Jadi waktu itu aku naik motor pulang dengan kondisi orang yang udah chaos banget. Rumahnya ada yang beberapa udah hancur gitu-gitu kan. Jadi jarak dari pantai ke rumah waktu itu kurang lebih sekitar 10 kiloan lah. Dari pantai 10 kiloan gitu. Nah, nyampe ke rumah semua orang tuh kayak ilaud kadie bahasa Aceh. Air laut udah naik. Waktu itu tuh kayak nggak ada pikiran air laut udah naik. Iya benar. Ini tuh di kota loh. Kan 10 kilometer ya. Air laut udah naik. Itu yang teriak-teriak pertama tuh mobil sampah. Mobil sampah. Oh, dia bikin announcement gitu, Iya, bikin dia kayak pengumuman. ngebut gitu di depan rumah tuh. Ilaud kadie gitu-gitu. Waduh, masih kebayang banget. Air laut udah naik. Gak kebayang air laut udah naik sampai ke rumah lo. Iya gitu. Area yang 10 kilo dari pantai itu. Iya. Ternyata orang di rumah tuh lagi pada panik nyariin aku waktu itu. Ini kemana sih anak nih, lagi gempa tapi nggak pulang-pulang gitu. Dengan santainya parkir motor depan rumah, jalanlah ke depan rumah sana lagi yang lagi ambruk gitu. Ngeliat-liatin lah. Tiba-tiba ditarik tangan pulang. Balik ke rumah. Orang di rumah udah pada nyariin. Oh iya pulang deh. Nah, begitu nyampe persis di depan pintu pagar, itu air kayak di lorong film Titanic. Ya. Gitu. Nyampe. Dan waktu itu kalau nggak ditepuk, aku kayak cuman berdiri diam ngeliatin air datang. Itu makin lama airnya tuh kayak makin gitu. Nah, di daerah tempatku tinggal airnya tuh nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget, sebahu doang. Gimana nggak tinggi sih bang? Tapi yang di sana kan sampai iya. Tapi di rumah abang aja sebahu. Itu padahal udah di kotanya. Sebahu. Rumah kebetulan waktu itu beberapa depannya tuh kayak ada kaca-kaca gitu lah. Jadi kan rumah pintu kan ada kusen ya. Kusennya tuh lepas. Dari tabrakan air tadi. Kami waktu itu ngumpul di lantai 2. Ya kita selawatan segala macam, takbir segala macam, azan di atas rumah itu. Kok makin lama derunya tuh memang kayak gemuruhnya tuh gede banget ya, gede banget. Di luar sana kayak ada orang menjerit-jerit, tolong Allahu Akbar gitu. Nah, makin lama makin naik airnya. Aku tuh kayak mikir, ini tuh akan naik terus atau nanti akan ada waktunya berhenti gitu loh. Kan pemikiran anak SMA tuh kan kayak waktu itu kita belum ada sosmed kayak sekarang lah. Kita nggak tahu lah kondisi apa sih nih, tsunami apa banjir apa nggak tahu lah. Bakal kayak naik terus atau enggak. Ternyata lama kelamaan yang tadinya dorong airnya dia udah mulai kayak tenang gitu. Oke. Tapi airnya tuh masih tinggi. Ya sebahu tadi lah, masih segitu. Kita kan persis di lantai 2 nih, teras gitu lah, teras lantai 2. Di seberang rumah itu baru mulai kelihatan maaf nih, ada mayat yang kakinya nyangkut di pagar. Kebalik gitu. Ikut dari air. Kebawa dari air itu. Kita nggak tahu itu mayat orang dari mana asalnya. Tiba-tiba udah nancep aja di depan pagar rumah, kebalik. Posisinya saya masih ingat banget tuh. Kita nungguin sampai
sorean lah, hampir mau maghrib kayak gitu. Setelah itu baru airnya mulai turun pelan-pelan, baru kelihatan tuh 1, 2, 3, 4, 5 mayat-mayat tadi. Malamnya si warga ini kan yang di kampung itu kan mulai kayak ngumpulin beberapa mayat. Jadi kami karena nggak berani tidur di rumah dengan kondisi memang mati lampu juga, benar. kita terakhir ngungsi ke salah satu masjid. Di bawah masjid itu banyak banget mayat yang kondisinya aduh macam-macam lah ya. Dan malam itu juga kita tidur di situ bersama ratusan mayat di bawahnya. Jadi halaman-halaman masjid udah penuh dengan mayat yang baunya tuh udah mulai kerasa amis. Pernah cium bau udang air gitu, laut. udah mulai amis karena kan mayat kena air ya, jadi gampang cepet bau. Udah mulai bau amis. Di atas masjid juga ada beberapa orang yang terluka. Ada yang waktu itu terlihat sama aku, salah satu orang, tapi dia selamat. Matanya tuh jatuh. Ya Allah. Jatuh, berdarah gitu. Kayak orang ngobatin dengan apa adanya, nggak di situ lah, kayak pakai kain dilap. Kan kita nggak punya medis kan waktu itu. Ya belum datang medis gitu-gitu. Dan besoknya kita kembali ke rumah, ternyata di dalam rumah juga udah mulai ada orang-orang tadi yang terbawa arus di dapur. Bukan baru. Sebenarnya kita karena waktu turun kemarin kan mati lampu kondisinya karena mau maghrib kan. Kita nggak ngecek di rumah tuh, kita nggak ngecek ada orang atau enggak gitu. Jadi kita nggak, ya udahlah gitu, besok aja lah. Karena waktu itu juga kami satu keluarga tuh ada anak bayi yang memang baru harian lah, hitungan harian baru lahir. Jadi kayak dia tuh memang kayak benar-benar dijagain malaikat ya, anak bayi itu ya. Selama kami bersama dia, makanan ada terus. Ada terus kayak mie, air bersih, minuman kemasan air bersih gitu-gitu. Oke. Ini menarik Bang. Jadi tanpa Abang tahu, ini tayang akan di bulan Desember. Iya benar. Gitu ya. Dan di Desember ini adalah tepat peringatan 20 tahun kejadian tsunami di Aceh. Dan episode Abang ini akan menjadi episode apa ya, pengingat kembali lah gitu akan dahsyatnya kuasa yang maha kuasa gitu ya. Apapun yang teman Kliwon atau siapapun yang menerimanya, ataukah sebagai bukti kekuasaan Tuhan, teguran atau apapun itu kita kembalikan. Tapi izin ya Bang ya, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat gitu, mungkin banyak juga teman Kliwon yang belum tahu bagaimana detailnya rasa itu yang melekat di masyarakat Aceh pada waktu itu. Mungkin berita, baru cuman berita-berita aja gitu. Saya aja masuk ke museum tsunami aja langsung gila gitu. Dan sekarang kita punya kesaksian yang real gitu, yang mana tempatnya Bang Ricky gitu ya. Duka sedih itu masih ada, trauma nggak bakal bisa dihilangi. Gitu. Itu sebagai penanda dalam diri gitu ya. Dan kami tuh pengen tahu sebenarnya Bang, berapa lama sih bantuan-bantuan itu datang itu sebenarnya? Kan itu kejadian, benar, kan. Yang kami pengen tahu tuh berapa lama tuh baru ada, dan bagaimana bisa melewati, maaf ya Bang ya, itu kan bau dan nggak langsung dievakuasi dan lain-lain gitu. Bagaimana bertahannya gitu Bang? Itu saya tuh mikirin kayak ini aja nih orang masyarakat Aceh ya Le ya, bisa bertahan untuk mendapatkan bantuan itu kan nggak langsung kan. Benar. Ibaratnya gini, mungkin buat kita gitu ya, yang orang nggak pernah ngadepin situasi kayak gitu, ngelihat ada satu mayat aja tuh kayak wah ada mayat gitu. Nah kayak gimana responsnya orang-orang yang sekali ngelihat kejadian kayak gitu, nggak cuma satu gitu tapi ratusan ribu gitu. Gimana ngeresponsnya? Ya dan ya itu tadi, dan berapa lama tuh Bang baru bisa terevakuasi atau bantuan datang lah gitu. Jadi sebenarnya tsunami ini kan
nggak semuanya kena sih yang di Banda Aceh. Jadi ada salah satu daerah yang kayak Matai gitu kan. Itu memang sama sekali mereka kayak nggak tahu. Ada yang beberapa emang nggak tsunami air laut naik gitu-gitu. Memang nggak tahu. Nah, mereka-mereka yang selamat-selamat tadi itu menjadi tim penolong pertama untuk evakuasi sama beberapa orang-orang yang memang selamat di daerah Daerahnya. tersebut. Iya. Jadi karena waktu itu kita nggak bisa sholat jenazah ya farzu kifayah dengan baik. Setidaknya waktu itu kita hanya menutup mayatnya supaya nggak kelihatan. Karena kita nggak tahu mau kuburin di mana. Betul. Kondisinya juga lagi chaos kan. Chaos. Mau manggil siapa juga kita nggak tahu. Jadi listrik juga mati iya. gitu ya bang. Nah, mayat yang yang terburai segala macam, mohon maaf, itu ditutupin dengan kain atau apapun yang memang bisa ditutup. Nah, kalau memang ada yang evakuasi, ya kita bawa ke situ. Nah, kita ambil, kita bawa ke situ. Nah, anak SMA, aku pribadi waktu itu, yang biasanya ngelihat mayat itu kan serem ya biasanya. Tapi di hari itu kita kayak memang nggak ngerasain takut sama sekali terhadap mayat. Yang kondisinya ada yang terbuka segala macam, hancur gitu kan ya. Karena kan tsunami itu yang bikin mayatnya seperti itu kan kepingan-kepingan reruntuhan rumah, kayu gitu kan. Gitu. Jadi kayak memang udah ada ngerasa takut sama sekali, udah bantu bawa. Jadi kebas gitu ya akhirnya kayak, ya. Udah hilang rasa takut sama, udah nggak ngerasain takut sama sekali. Udah bawa aja, bawa gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu nggak lama lah, mungkin nggak nyampe seminggu udah mulai tuh bantuan dari beberapa kabupaten lain yang terdekat waktu itu, yang aksesnya paling gampang daerah Aceh Besar, Sigli, Pidi gitu. Sedangkan Aceh Barat waktu itu, Aceh Jaya itu putus akses. Memang di Aceh Jaya itu yang sumbernya parah ya, sampai paling parah ya. Paling banyak di situ. Dan itu aksesnya putus sampai nggak bisa jalan ke situ. Jadi yang terdekat lah, kabupaten-kabupaten terdekat yang bisa akses lah ke Banda Aceh jalan untuk ngasih bantuan, yang antar makanan, pakaian segala macam. Terus tiba-tiba datang dari provinsi lain, yang dari luar negeri, karena kan beritanya udah mendunia ya. USAID datang gitu. Datang, mulai helikopter datang bantuan segala macam. Nah itu baru kita ngerasain bantuan memang luar biasa. Luar biasa tuh ya bang, berarti hitungan bulan cepet banget ya. Jadi sebenarnya waktu hari kedua kita kan ada sempat jalan ke depan lorong rumah lah. Itu ngeliatin, aku sebut aja Penayung. Apa itu bang? Nama tempatnya Penayung. Nama tempatnya Penayung. Aku berdiri itu persis di depan jalan simpang rumah itu, lorong rumah. Aku ngeliatin ke arah pantai. Itu kayak memang udah kosong gitu. Rata. Iya, memang plong gitu. Dan aku mikirnya, ini kalau dilihat kayak gini masih ada nggak ya Banda Aceh gitu. Iya. Udah gitu. Perasaan hopeless. Iya. Dulu kan ada film Armageddon ya, kalau nggak salah. Iya. Ingat kan ya film itu. Nah, impactnya gambarannya kayak gitu. Kurang lebih kayak kosong, anginnya tuh kayak los gitu. Anginnya kenceng banget kan. Karena udah nggak ada ini hambatan lagi. Ini kapan ya kira-kira butuh bisa berapa lama untuk bisa bangkit lagi gitu. Refleksi langsung ke situ ya bang. Dan bener ternyata Masjid Raya Aceh yang masih berdiri ternyata. Dan di situ banyak banget orang yang mencari selamat ya. Masuk ke dalam masjid sebagian, ada yang naik gitu memang. Di situ banyak listrik baru berapa lama bang nyala? Nah itu yang saya nggak terlalu monitor waktu itu, karena beberapa hari kemudian saya waktu itu langsung pulang ke Sigli lah. Ke kampung gitu. Listrik, air bersih gitu kan kurang ya. Kalau air bersih memang sama sekali kita di Banda Aceh itu bantuannya dari tempat yang nggak terlalu kena gitu. Satu bang, pertanyaan saya bang, gajah datangnya dari mana bang?
Kan banyak tuh Bang Iya, gajah betul, kan betul, sampai ada di betul. Museum Aceh. Untuk narik-narik, Di iya. Gajah tuh Alat berat, iya. komplotan gajah, komplotan itu apa? Di Museum Aceh itu kan? Iya, iya. salah satu yang berperan selain alat berat Iya, itu gajah. gajah. Iya. Dan ada satu gajah yang paling banyak membantu masyarakat Aceh waktu itu. Namanya siapa gitu? Lupa gue itu. Iya, ada kan? Si Aku juga nggak tahu tuh. ada Bang di museum namanya ada Bang. ya? Ada di aduh namanya siapa? Pokoknya ada namanya gitu. Ada Oke. kokonya deh kalau nggak salah. Ciko. Itu masih gini. Itu gajah apaan segitu? Bona itu, rongrong. Bona rongrong. Gen Alpha bingung. Oh iya, Gen sorry. Alpha bingung. Sorry. Gen Bona rongrong. Iya, bener. Jadi gajah tuh memainkan peran penting Iya, ya. bener. Iya. Dulu Sampai gajah itu segitunya. dari Selawah sih. Oh, Selawah. Oh iya, Selawah, Selawah. Selawah. Dari daerah atas tuh Bang. Di gunung kan, gunung. sebelum nyampe Pidi lah. Iya, iya. Sebelum nyampe Pidi dari Banda Aceh, sebelum nyampe Pidi itu kita ketemu daerah Selawah. Jalan tuh mereka tuh ke Iya, sana. iya. Banyak loh Iya, Pak. gajahnya. Soalnya alat berat kan susah ya. Nggak agile. Iya Nah, benar. gajah yang berperan gitu, yang dorong, yang narik. Narik yang iya. Wah, sedih banget itu Accessible gua di lah ya. area itu sedih banget. Lebih accessible lah Iya, gajah iya, waktu iya. itu, benar. Makanya langsung agile. dijadiin satu ruangan khusus tuh. Betul. Penghormatan untuk gajah-gajah yang membantu. berkontribusi itu. Karena kan memang banyak sampah-sampah yang dibawa ya Ya. ke tengah kota kayak Iya. kapal, bangkai kapal Mm-mm. gitu-gitu, kayu-kayu. Batang-batang Dan pohon. itu memang harus dibersihin gitu kan. Harus ditarik pakai bantuan gajah. Iya. Pikir nah ini yang akhirnya gue dapat jawabannya gitu ya teman Kliwon. Gue mendengar berita atau kisah tsunami. Aku mendengar berita dan kisah tsunami yang terbesit di dalam pikiran pada waktu itu anak SMP SMA lah ya SMP Yeah. aku SMP SMA gitu. Wah, kita lari aja gitu, nggak kekejar itu. Enggak, Bro. Air itu sebegitu. Lari aja. Iya, tapi ya bener kan Pak. Iya. Lari gitu dong, pasti dong. Ternyata setelah tahu faktanya, kelihatannya yang kerekam itu airnya begitu tuh. Iya. Aslinya kagak, ternyata nyapu Pak. Nyapu, Iya nyapu, Bang, ya nyapu. bener. Katanya Wah. sih infonya ya lebih cepat daripada F-16. Itu infonya gitu sih. Berapa gitu Iya, kecepatan. di Museum Aceh ada kok Berapa kilometer per jamnya gitu. statistiknya, Lebih iya. cepat daripada F-16. berapa kecepatan air saat Benar, itu benar, dari benar. pantai ke daratan, berapa tinggi gelombangnya itu semua ada yang Ada, breakdown statistiknya. Gitu ya. Tapi ya sekali lagi teman Kliwon, kisah dari Bang Riki ini sebagai reminder ya, sebagai pengingat 20 tahun tsunami Aceh, gimana penerimaannya teman Kliwon. Kita balikin lagi ya, mau Ya. ini dilihat sebagai ujian kah atau bukti kebesaran Tuhan gitu ya. Kita balikin lagi, dan mungkin banyak juga teman Kliwon yang bahkan di tahun itu, kejadian itu belum lahir gitu ya. Oh iya, benar. Ya, mungkin. Iya kan? 2004 ya. 2004 gitu. Marcelino Ferdinand juga baru lahir waktu itu. Itu siapa lagi? Bener Bener. 2004 ya Pak. Bener 2004 baru lahir. Iya. Iya. Itu tuh masalah itu juga rumah sakit yang ada di Banda Aceh juga kesapu Bang. Iya. kan? Iya. Pasien-pasien ada di dalamnya. Jadi ya mungkin juga banyak banget atau ada beberapa teman Kliwon yang juga dengar dari keluarganya langsung, tapi menurut gua dan Danu nih di malam hari ini dengar cerita langsung, eyewitness gitu ya, saksi mata yang ada di lokasi, mendengarnya aja udah dan mungkin banyak banget ceritanya yang nggak terungkap yang Iya. teman-teman bisa cari sendirilah gitu, nggak cukup untuk sehari Iya. menceritakan sebuah kisah yang diingat selamanya gitu. Iya. Kita juga bahkan sempat dengar beberapa kisah yang nggak pernah diceritakan sama sekali ke media ya. Cerita-cerita setelah tsunami gitu yang emang nggak layak gitu untuk diceritakan ke publik. Ya, Dan dengernya cukup kaget juga gitu. Wah, kok tega ya gitu. Iya. Tapi recovery-nya nih cukup cepat ya Bang. Oke, ya? cukup Ya, cepat. ya kan cukup cepat iya. untuk Memang waktu itu responnya cepat banget. cepat banget ya. Iya. Ber gitu ya. Maksudnya hitungan setahun sih ada, Iya, cuman benar. cepat bangkit lagi. Dan silahkan berkunjung ke Banda Aceh. Nah, liburan Lihat. dah lo. Lihat indahnya Banda Aceh dengan apa ya, kekasan budaya dan apa
kultur yang ada di sana gitu, kultur Dan pantai di sana sekarang Mantap. bagus. Ulele. Bukan ule-uleu, bukan gitu bacanya. Tulisannya gimana? Tulisan apaan? Ule-uleu. Gini gitu pantai ulele. Oh iya, tulisannya ule-ule. Bukan ulale gimana? Ulele. Sebenarnya ulele. Ulelu gitu. Tuh kan? Ulelu. Ulele. Ulelu. Ulele. Kayak orang Sunda ya? Ya, Iya, iya, ulelu. iya. Tapi Iya, iya. kebiasaan kita kayak ngobrolnya ulele. Iya. Iya. Banyak banget kita juga akhirnya menemukan, belajar banyak gitu ya diksi-diksi yang ternyata bacanya begini, pengucapannya bukan begitu. Benar. Daud Bereh gimana Bang pengucapannya? Daud bereh. Bereh. Nah, Itu, Daud bro. bereh. Jangan cari mie Aceh di Banda Aceh, pesan saya. Karena tidak Nggak ada. ada. Udah cari aja mie goreng atau mie rebus. Betul. Gitu. Mie Aceh cuma ada di Iya. sini. Kan di sana udah di Aceh. Gitu. Jadi bingung lo nyari mie Aceh. Ya, ada juga satu wilayah di Aceh yang bahasanya mirip bahasa Thailand ya. Di mana? Ininya. Aduh, aku lupa nama daerahnya. Coba Ada. videonya coba. Ini dulu. Ntar deh. Oh Ya iya. udah ntar di insert deh. Ada Ya, ya? ntar di insert. Ada. Ntar Menurut aku kasih deh. menurut Abang ini dari mana gitu? Coba, Maksudnya coba. kita pengen tahu. Ada yang gitu Karena ya. translate. Aceh itu memang banyak banget bahasa ya. Iya. Ya, aku juga gede kadang-kadang kan. nggak paham. Gede kan soalnya. Videonya udah main buka aja. Lagi bahasa Aceh nih, Bro. Di mana ya gua nge-share ya? All team. Oh, di All Team, salah grup. Salah grup. Malah ngeliat video. Malah lihat Malah lihat keluarga video. lagi. Ini apa mamang-mamang kemasukan toke. Goblok banget, salah. Ngep dong kemasukan toke. Nah, ini. Tancerale, tak ai. Tak ai na, lawek nyau. Cukup dau na toh ai na du. Mak dia ngap dau na ju. Lên mu đừng ở đây. Hả? Lên mu. Đâu được. Ini mana nih, Bang? Ayo. Ayo. Bahasa Aceh nih. Ayo, Aceh Jadi gini, nih. Ayo. Waduh. Enggak, maksudnya Itu orang Thailand sebenarnya gitu. memang bahasa Aceh. Emang bener bahasa Aceh. Bener kan? Bener itu memang bener. bahasa Aceh. Dan itu sebenarnya yang kayak kita ngobrol sehari-hari. Iya. Cuman itu kayak intonasinya lebih dicekokin gitu tau gak sih? Iya. Oh, kayak Aksen. mungkin Ya punya aksen mungkin kayak daerah. Jaksel di Jaksel ini Iya kayak gitu-gitu. gitu ya. Jadi kelihatan Oh. kayak memang Ada yang translate bener. orang sana gitu. Jadi emang ini daerah Kecamatan Woila, Aceh Barat. Aceh Barat, Aceh Barat. Tahu. Na toh ai na du. Lari. Iya. Pernah lewat juga tuh di TikTok. Iya benar. Itu sebenarnya bahasa Aceh biasa. Kita juga paham apa Iya. yang dia ngomongin. Cuman Cuman aksennya. lebih kayak dicekokin Iya. dikit supaya jadi lucu. Oh, Gitu sih. iya. Cekokin Bukan, dikit aja. bukan emang bahasa dia itu. Enggak. Sebenarnya dia ngomongnya juga enggak kayak gitu. Oh, diiniin. Ada di IG-nya di sini edit ya. Gitu. Oh, Abang juga ngerti dia Ngerti. ngomong apa. Iya, Tahu lah iya. apa yang dia bilang. Iya, Memang iya. itu bahasa Aceh pada umumnya. Coba Bang tiruin gimana tadi Bang? Dia bilangnya Ini enggak tahu. Enggak kayak gitu. dia dia tekan-tekan kayak gitu bahasanya. Sembarangan. Coba deh. Nih. Kalau nggak ditekan jadi gimana, Bang? Tak ai na, lawek nyau. Cukup dau na toh ai na du. Gat Nah. hak rayai lawitnya. Itu kayak memang nggak lagi tinggi airnya. Airnya lagi gede. Oh, airnya lagi Sungai. tinggi. Lagi tinggi gitu. Gat hak rayai lawitnya. Ah, kan gini Iya bener. gitu. Tapi dia Iya. kok tahu gitu-gitu kan. Dia kayak intonasinya yang ditekan supaya medok gitu-gitu. Sebenarnya kayak gitu ngomong. Dau na ju. Ya. Lên mu đừng ở đây. Banyak nggak dapat udang? Oh, dia nanya ke orang lain. Iya, lagi Sebenarnya mancing. le mentemung udeng bai kayak gitu kalau nggak salah ya. Iya, benar-benar. Le mentemung udeng bai. Banyak nggak dapat udang di air. Sebenarnya ngomongnya gitu sih. Oh, ya udah valid. Valid. Orang Aceh Gitu keren. ya. Itu bukan bahasa Bukan, Thailand. bukan bahasa Bukan Thailand. bahasa serapan Thailand untuk bahasa Aceh. Gak ada. Serapan Thailand. Soalnya ada brand yang kemarin kita promoin tuh namanya Krotat. Hah? Iya kan? Keripik. Iya. Nah itu karena digituin. Aslinya Sebenarnya nggak trotat. Trotat. Trotat tuh kenyang banget. Oh. Trotat. Tuh, kan? Kayak Thailand kan? Trotat. Enggak. Itu karena Enggak.
cekokin doang. Oh iya. gitu. Oke. Lagi kecamatannya aja Woila. Aceh Barat. Woilah. Aceh Barat. Oh, Woila tuh Aceh Barat. kecamatannya kayak Woila, iya, nggak santai gitu, nggak santai. Kecamatannya apa, Nu? Woila. Nah, Aku enggak ya, ini. nama kecamatan. Kecamatan Beji juga nggak ada keren-kerennya. Iya. Saya lahir di Nggak, Beji. itu lebih kayak dibikin-bikin sih. Sebenarnya ngomongnya juga nggak kayak gitu. Kalau misalnya main ke Aceh Barat, ngomongnya juga nggak kayak gitu. Karena konten biar seru-seruan. Ah, benar. Gitu. Kopi Sanger tuh gimana, Bang? Sanger bacanya. Sanger. Oh, Sanger. Ule Karang. Ule karing. Ule Ule kareng. Ule kareng. Di sana nggak ada kopi ya, Nu? Adanya Adalah. kopoi. Oh, enggak ya? No. Oh, enggak. Kupi. Kupi. Oh, Benar. Kupi. Kalau kopoi mah di sini. Apaan? Ada orang BMW apa, Bang? BMW, Bang? Bomano Wing. Nah, ada, Nu. Bomano Wing. BMW. Apaan itu? Ini apa? Minuman Minuman. telur kocok. Kayak diaduk-aduk BMW sampai namanya. sampai keluar Dituntut kayak sama orang busa-busa Jerman gitu. lu. Sama orang Jepang juga bisa dituntut. Apa? Di sana nggak ada motor. Adanya Honda. Honda, iya benar Nah. Honda. Kalau orang Semua Medan dibilang bilangnya Honda. kereta. Iya. Nah, kalau di Aceh ya udah kayak kebiasaan Honda. Iya itu pas di pantai tuh. Honda kiri. Gue liat mana yang Honda. Naiknya padahal Iya. itu ya brand lain Brand padahal. lain. Iya, iya. Iya. Nah, Udah sih Aceh. oke. Seru. Yang kami cuman wanti-wanti adalah beca motor yang kita nggak tahu belok kanan atau kirinya gimana. Yang bawa itu loh angkut. Yang motor yang ada sespannya gitu, Bang. Sespannya. Yang biasa Oh buat iya ngangkut-ngangkut. iya. Kadang dia kalau mau ke kanan, ya ntar dulu dong gitu. Cuman dia dan Tuhan yang tahu. Iya. Kapan dia mau sembarangan ya. ngedrift. Bang Oke. Riki terima kasih Sip, banyak. Terima kasih banyak Mas Bimo. Mantap. Aduh. Terima kasih banyak Mas Danu. Ini secara coincidence menjadi episode penanda 20 tahun gitu ya, memperingati apa? Kita bilangnya apa? Memperingati lah. Ya. Memperingati 20 tahun. Jangan diingat doang, doain juga. Doain. Oh, pasti. Itu di awal tadi Bang Riki juga sudah sempat mention juga ya 20 tahun tsunami Aceh 2004-2024. Ya. Gitu. Yes. Oke. Terima kasih sekali lagi buat teman Kliwon yang sudah nonton. Jangan lupa kalau mau jadi narsum silakan langsung email aja ke kontak.pmk@gmail.com. Kayaknya Ya. nggak gitu deh. Emang gimana? Nah, tiba-tiba langsung jadi narsum. Keren. Padahal cuma pengen main ke sini doang, ngeliatin mereka di podcast kan. Udah. Tolong.